Oke, assalamualaikum. Apa kabar? Jadi di sesi kali ini kita akan coba overview sedikit gitu ya mengenai Snowflake. Mungkin sebagian sudah pada kenal, sudah pada pernah dengar gitu ya Snowflake itu apa. Jadi Snowflake adalah salah satu data warehouse eh, yang salah satu fiturnya adalah bisa melakukan data masking gitu ya. Jadi di sesi ini kita akan fokus untuk melihat bagaimana data masking dilakukan di Snowflake. Lalu kita juga akan demokan nanti gitu ya. Terus kita juga akan lihat kenapa sih kita harus melakukan data masking ini, lalu manfaatnya seperti apa. Oke. Oke. Jadi di agenda ini kita akan coba introduction sedikit mengenai dynamic data masking di Snowflake ini, lalu kayak benefitnya seperti apa. Lalu kita juga akan lihat juga role hierarchy di Snowflake dan data masking ini flow approach-nya seperti apa gitu ya. Lalu business case-nya, business use case-nya kita bisa lihat contoh-contohnya yang sudah dilakukan di mana saja gitu ya. Lalu terakhir kita akan masuk ke demo. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat sebenarnya Snowflake Dynamic Data Masking ini adalah bagaimana salah satu feature yang ada di Snowflake, bagaimana kita melakukan data security gitu ya, salah satu feature ya, yang apa mengizinkan kita gitu ya, kita bisa melakukan limit sensitive data access gitu ya. Contohnya seperti PII, Identify Information gitu ya, PHI, health, personal health information, lalu PCI, personal card identify gitu ya, seperti nomor kartu kredit. Nah, itu kita bisa melakukan masking in real time gitu. Nah, kita bisa melakukan data masking ini, kita bisa create gitu ya. Lalu kita bisa query untuk user, untuk beberapa user yang kita pilih gitu ya. Jadi user-user mana saja yang bisa melihat datanya dan user mana yang tidak bisa melihat datanya mengenai role based access control atau RBAC yang bisa kita kenal gitu ya. Lalu masking data ini dia akan hanya available atau data yang sudah kita masking tadi hanya bisa dilihat oleh user yang sudah kita izinkan gitu ya. Jadi untuk user lain selain user yang sudah kita setting role-nya untuk bisa melihat itu, datanya akan terhidden atau termasking. Oke. Nah, benefitnya apa sih sebenarnya? Kenapa kita harus menggunakan ini? Ya salah satunya dia sangat easy to use gitu ya. Jadi sangat mudah untuk kita melakukan deployment dan setup-nya. Oke. Nah, lalu selain itu dia juga akan improve compliance. Jadi mungkin di organisasi-organisasi tertentu yang memang dia harus meet compliance yang standarnya cukup tinggi gitu ya. Jadi hanya user-user tertentu yang bisa akses data-data tertentu yang tentunya sensitif. Nah, itu bisa dilakukan. Selain itu dia juga akan increase security gitu ya. Jadi dia akan dari sisi security-nya juga akan increase bagaimana kita melakukan proteksi data gitu ya. Jadi extra layer dari security untuk mengizinkan data-data tertentu hanya boleh dilihat oleh orang-orang tertentu gitu. Oke. Nah, kurang lebih hierarkinya seperti ini. Jadi kalau di Snowflake itu konten tingginya adalah kon admin, lalu ada security admin, ada sys admin, ada user admin, dan hierarki paling bawah adalah public gitu ya. Nah, di sini kita bisa set role yang kita tentukan nanti. Oke. Nah, secara hierarki dynamic data masking policy ini kurang lebih seperti ini. Jadi sebelah kiri ini adalah data address. Jadi semua data yang ada di sebelah kiri ini, lalu sebelah kanan ini adalah pengguna, gitu kan ya. Nah, saat data ini di query, jadi user mana yang bisa melihat semua data dan user mana yang hanya bisa melihat data tertentu atau data-data yang sifatnya privacy atau restricted itu akan kita masking. Oke. Nah, ini mungkin beberapa contoh use case-nya. Jadi di sisi finance gitu ya contohnya. Snowflake Dynamic Data Masking ini kita bisa gunakan untuk seperti tadi kita sampaikan melindungi data-data sensitif seperti PII gitu ya. Personal Identifiable Information. Mungkin kalau di Indonesia kita sebutnya kayak
nomor KTP gitulah contohnya ya. Jadi kita bisa lindungin. Ya. Lalu misalnya kita juga bisa hidden atau masking nomor kredit card gitu. Jadi hanya user-user tertentu saja yang berhak melihat nomor kredit card tersebut. Oke. Lalu di sisi healthcare use case-nya, kita bisa masking juga beberapa data sensitif yang dianggap sensitif gitu ya, seperti pasien data gitu ya. Lalu nomor social security, mungkin kalau di Indonesia kita sebutnya nomor BPJS-nya gitu contohnya ya. Itu bisa kita masking untuk user-user tertentu. Oke. Selanjutnya kalau di use case-nya government, kita juga bisa melakukan data masking untuk sensitive information yang diprotect. Seperti tadi contohnya classified dokumen, nomor paspor gitu kan ya, nomor KTP, dan lain-lain yang memang dianggap sensitif itu sebenarnya bisa kita masking juga. Oke. Nah, ini mungkin flow demo kita nanti akan seperti apa gitu. Jadi tentu saja kita harus punya akun trial Snowflake-nya ya. Nanti saya juga akan demokan bagaimana kita create akun Snowflake-nya. Itu sangat gampang sekali gitu ya. Jadi kita create dulu akun Snowflake trial-nya, lalu kita create users-nya, kita create custom role-nya, lalu kita grant access privilege-nya akan seperti apa untuk user mana gitu ya. Lalu kita create masking policy-nya untuk di sisi user yang sudah dikasih akses untuk create custom role tadi. Lalu kita apply masking policy-nya. Lalu kita akan coba query datanya dari sisi user yang katakanlah admin yang bisa melihat semua data. Lalu kita juga akan demokan di sisi user yang tidak mempunyai akses melihat data tersebut alias datanya di masking. Oke. Oke. Ini adalah capturean demonya, tapi kita akan coba demokan secara langsung. Oke, kita mulai dari create account-nya tentunya ya. Jadi saya coba create account baru di sini, jadi biar kita sama-sama lihat bagaimana uh, dari awal gitu ya kita create datanya. Oke, oke kita coba create, kita coba create di Indonesia. Oh di Indonesia sepertinya saya sudah punya, jadi mungkin saya akan coba create di Singapura. Oke. Oke, ini kita continue. Jangan lupa ini dipilih enterprise, jadi biar feature trialnya kita dapat semua. Oke, karena tadi kita pilihnya Singapura, kita pilih juga Singapura di sini. Ini kalau tidak perlu apa, ini kita cek dulu, lalu kita get started. Ini teman-teman bisa skip sebenarnya, mau diisi juga boleh. Oke, nah di sini kita sudah bisa lihat account kita sudah berhasil di setup gitu ya, dan mungkin dalam beberapa menit akan dikirim notifikasi ke email kita. Biasanya sekitar 2-3 menit baru kita akan dapat notifikasi ini. Oke. Jadi mungkin kita bisa tunggu sebentar. Oke. Nah, nanti setelah account kita jadi, yang pertama akan kita lakukan adalah tentu saja kita akan butuh create dummy database dulu gitu kan ya. Ya kalau memang sudah ada database-nya ya kita bisa langsung gunakan. Nah, tapi untuk demo ini jadi biar kelihatan flow-nya dari awal sampai akhir. Jadi kita akan coba create database-nya dulu, lalu kita create schema juga, lalu kita createkan table-nya, lalu kita coba insert dummy data di situ. Oke. Coba kita lihat apakah sudah ada emailnya. Oke. Nah, nanti setelah akunnya berhasil dibuat gitu ya, akan dapat email seperti ini. Oke. Ini kita bisa langsung klik to activate. Nah, nanti kita akan disuruh membuat username gitu kan ya. Username apa yang akan digunakan untuk account Snowflake kita yang baru ini. Oke. Nah, di demo ini saya akan coba pakai username Ridwan Demo. Oke. Lalu passwordnya silahkan diisikan. Confirm password. Oke. Nah, ini mungkin bisa di-save ya. User apa yang kita gunakan. Jadi biar nanti saat akan login kembali
kita tahu gitu ya. Jadi ingat, jangan lupa passwordnya juga di save. Oke, kita masuk. Oke. Nah, jadi mungkin untuk teman-teman yang belum pernah masuk ke Snowflake, jadi kurang lebih seperti ini tampilan depannya gitu ya. Jadi di sini bisa lihat kita login sebagai Ridwan Sulaiman, role kita sebagai akun admin, sebagai role tertinggi yang seperti kita lihat di slide tadi. Oke. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan create dulu database, oke. Lalu kita create skemanya menggunakan user sysadmin. Oke. Nah, untuk pindah ke sysadmin kita bisa klik di sebelah kiri sebelah atas, di kiri sebelah atas lalu kita pindah ke sysadmin, lalu kita ke tab data, lalu kita ke tab database, kita create tombol plus database. Jadi ini artinya kita akan create database. Oke. Nah, di demo kali ini saya akan coba create database DB penduduk gitu ya contohnya ya. Nah, optionalnya bisa kita tidak perlu isikan. Kita create. Oke, setelah dia berhasil di-create, kita masuk ke database-nya, lalu kita create schema juga di sini. Oke. Nah, skemanya kita beri nama penduduk skema gitu ya. Penduduk skema. Oke. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya database, kita sudah punya skema. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan create table, lalu akan insert data di dalam table tersebut untuk kita melakukan uji coba untuk melakukan query apakah data masking kita berhasil atau tidak gitu ya. Nah, untuk melakukan query teman-teman bisa masuk ke worksheet. Jadi worksheet ini sebagai mungkin kita bisa bilang konsolnya ya mungkin ya. Konsol untuk melakukan query-query gitu ya. Nah, jangan lupa sebelum kita create table-nya, kita tentu harus masuk dulu ke dalam uh, database tersebut dan skema yang sudah kita buat tadi. Ini kita bisa melakukan pakai command line atau kita juga sebenarnya bisa pindah-pindah di sini. Tapi untuk demo ini biar lebih kita coba cara yang sedikit susah gitu ya. Bukan yang klik-klik jadi biar kelihatan gitu ya. Jadi pertama yang harus kita lakukan kita adalah harus pindah ke role sysadmin. Sebenarnya kita sudah ada di role sysadmin tapi kalau kondisinya di sini belum sysadmin gitu ya. Teman-teman bisa lakukan komen berikut. Lalu kita run, run ada di sebelah sini. Oke, kita bisa lihat hasilnya execute success. Oke, lalu kita pindah ke baris kedua, letakkan kursor di sini. Jadi mungkin sedikit informasi juga. Jika kita menemukan garis biru di sebelah kiri, ini artinya adalah last comment yang kita run, gitu ya. Last query yang kita run. Oke, kita pindah ke baris 2. Sebenarnya selain klik mungkin sedikit agak rumit pindah ke kanan gitu ya. Sebenarnya kalau pakai shortcut di keyboard kita juga bisa menggunakan Ctrl Enter. Oke. Lalu kita pindah, ini juga sukses, kita pindah ke skema sekarang. Nah, satu lagi untuk pindah database lalu skema sebenarnya bisa kita lakukan di sini. Ini kalau kita klik bisa pindah ke database mana, pindah ke skema mana gitu ya. Tapi untuk demo ini kita coba melakukan command line. Oke, ini kita query juga. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat kita sudah pindah ke database penduduk dan ada di skema penduduk skema gitu ya. Kita menggunakan sysadmin dan kita menggunakan warehouse compute WH. Jadi ini adalah mesin yang melakukan query tersebut. Nanti mungkin di lain waktu kita akan coba bahas mengenai warehouse ini. Oke. Oke, sekarang kita sudah ada di database penduduk dan di skema penduduk skema. Kita menggunakan user sysadmin. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan create table terlebih dahulu. Oke. Kita create table-nya. Jadi ini mungkin buat teman-teman database administrator atau teman-teman DBA ini mungkin komen yang cukup simple dan sederhana. Jadi kita akan create table penduduk table. Dalamnya ada ID, nama, ID penduduk, nomor rekening, email, nomor telepon, dan primary key-nya adalah ID. Oke.
Nah, kita letakkan kursor ke paling bawah, lalu kita pencet Ctrl Enter. Nah, kita bisa lihat garis biru di sini. Jadi dia hanya execute command yang terakhir gitu ya. Jadi ini kita bisa lihat tabel penduduk table sudah berhasil di-create. Selanjutnya kita akan coba insert datanya, data dummy tentunya ya. Kita akan coba insert datanya. Oke, kita pencet Ctrl Enter lagi. Nah, compiling yang dilakukan ini sebenarnya tergantung juga dengan compute yang kita punya, warehouse yang kita punya. Jadi semakin besar compute-nya, instannya merunning query itu tentu query-query kita juga akan lebih cepat gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat datanya sudah berhasil di-insert. Kita bisa kalau mau cek kita bisa melakukan select bintang di sini from penduduk. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini kita punya 3 data dummy, ada ID-nya, ada nomor, ada nama, ID penduduknya, nomor rekening, ada email, nomor telepon, gitu ya. Nah, dari sini juga sebenarnya kita bisa melakukan kalau mau klik-klik gitu ya, kalau tidak mau menggunakan query-query, ini kita tinggal pilih tabel mana, terus kita pencet. Oke, kita juga bisa lihat datanya di sini. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya database-nya, kita sudah punya skemanya, dan kita sudah punya table dan isinya, data dummy-nya gitu ya. Oke. Nah, step selanjutnya adalah kita akan buat user gitu ya. Nah, di demo kali ini kita ceritanya adalah mungkin call center kependudukan gitu ya. Nah, si user SVP ini atau supervisor ini dia adalah adminnya gitu ya. Jadi nanti dia akan bisa lihat semua data yang ada. Mau itu nomor KTP, nomor penduduk, email, nomor telepon, dan semua data yang ada dia bisa lihat. Ada visibility ke situ. Lalu yang kedua kita akan create user call center di sini. Jadi ini mungkin sebagai user biasa gitu ya, yang dia hanya melihat data yang diizinkan. Jadi data-data yang dimasking dia tidak bisa lihat. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buatkan role yang tentu akan kita apply nanti. Jadi nanti user yang masuk ke role ini dia bisa melakukan create policy masking dan bisa melihat semua data. Tapi user-user yang nggak kita masukkan ke role ini, tentu saja dia tidak akan bisa melihat data, apalagi nge-create policy masking tadi. Oke, kita balik ke konsolnya. Yang mungkin bisa saya hapus biar nggak bingung ya. Nah, seperti biasa, untuk melakukan create user, kita pindah dulu role-nya ke user admin. Di sini kita bisa lihat ini adalah sysadmin, tempat tadi kita create database, kita create table, dan insert data. Ini kita pindah role dulu. Bisa menggunakan command line, atau kita klik di sini juga bisa. Oke, sekarang kita sudah pindah ke user admin. Oke. Nah, sekarang kita akan create user SVP. Passwordnya admin, gitu ya. Lalu kita create juga user call center, passwordnya user. Lalu kita akan create satu role yang akan kita pakai nanti. Nama role-nya adalah custom masking admin role. Oke. Oke, kita selesai create user dan role-nya. Sekarang kita akan atur privilege-nya. Oke. Jadi user mana yang boleh create apa, user mana yang masuk role mana gitu ya. Nanti kita akan breakdown satu-satu command line. Oke. Kita selesai create admin menggunakan user admin. Nah, selanjutnya untuk nge-grant akses ini ke user-user tadi atau grant role untuk user-user tertentu, tentu kita harus menggunakan user role account admin. Kalau tadi kita menggunakan command line ya, teman-teman bisa lihat kalau kita mau menggunakan UI-nya. Jadi kita bisa klik di sini. Nah, di sini bisa lihat kita sudah pindah. Pakai command line juga sama sebenarnya. Oke. Nah, di komen pertama kita bisa lihat di sini kita akan grant all on warehouse. Jadi artinya kita akan grant semua yang ada di warehouse compute WH, yang mana compute WH ini adalah engine atau compute yang kita gunakan saat ini. Jadi si role custom masking admin role ini dia punya akses untuk menggunakan warehouse compute WH gitu ya kurang lebih. Oke, ini kita enter. Sukses. Lalu kita lanjut ke komen kedua. Kita akan grant all untuk database
DB penduduk yang kita buat tadi, DB penduduk nama database kita, ke role custom masking admin role tadi. Oke, jadi si role custom masking admin role itu dia bisa dia di grant all untuk database DB penduduk, gitu ya. Lalu selanjutnya kita akan grant all di skema penduduk skema gitu ya, yang ada di database penduduk, lagi-lagi untuk role custom masking admin role. Karena nanti akan kita pakai itu adalah role ini. Jadi kita atur dulu. Oke, kita akan grant dulu apa-apa saja yang bisa dilakukan oleh si custom masking admin role ini. Oke. Selanjutnya, kita akan grant select on all table di skema penduduk skema ini, tentu saja untuk role custom masking admin role tadi. Nah, mungkin yang sedikit penting di sini, kita tentu akan ngasih grant untuk role ini untuk dia create masking policy di skema penduduk skema, gitu ya. Jadi yang kita kasih role ini nanti dia bisa membuat policy masking, oke. Lalu si role ini juga boleh melakukan apply masking. Tentunya setelah dia bikin dia boleh melakukan apply masking tersebut. Nah, baru selanjutnya user mana sih yang akan kita grant untuk role yang kita sudah atur tadi, gitu ya. Nah, di demo ini tentu adalah user SVP, supervisornya yang akan kita grant untuk custom role tadi. Jadi custom masking admin role ini adalah punyanya SVP. Jadi dia bisa melakukan create role, bisa melakukan masking, bisa melihat semua data, gitu ya. Jadi ini adminnya lah ceritanya, gitu ya. Nah, untuk call center dia hanya kita kasih role sysadmin aja. Jadi mungkin dia hanya bisa melakukan query dan lain-lain. Tapi datanya kita masking, gitu ya. Oke. Nah, setelah semua user tadi kita buat, dua user tadi kita buat, saatnya kita akan coba login sebagai SVP tadi. Jadi kita akan coba create policy. Karena user SVP sudah kita grant tadi ya, dia diberikan role custom masking admin role, lalu dia diberikan grant untuk melakukan create masking policy. Jadi kita akan create si masking policy-nya itu tidak dari user ini, tapi kita menggunakan user SVP. Ini bisa langsung sign out di sini, teman-teman ya, sebelah kiri. Kita tunggu sebentar. Nah, ini kita bisa langsung login sebagai SVP. Jangan lupa tadi SVP itu kita create-nya, password-nya adalah admin, gitu kan ya. Mungkin tadi kalau masih ingat komen kita yang pertama, kita create user SVP, password-nya admin. Kita ketikkan di sini admin. Kita bisa close. Oke, seperti tadi, ini adalah tampilan awalnya, tapi karena dia bukan account admin, jadi mungkin sedikit terbatas. Yang pertama kita lakukan adalah kita bisa langsung create worksheet. Kita langsung ke konsol kita, gitu ya. Nah, mungkin kalau teman-teman masih ingat, kalau diperhatikan tadi, kita bisa lihat kita belum select database, kita mau select database mana. Terus kita sebagai public di sini, oke. Nah, yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah setelah kita login sebagai SVP, kita harus seperti tadi, kita mau sebagai role apa sih di konsol ini? Tentu karena role yang di assign untuk SVP tadi adalah custom masking admin role, kita pindah dulu ke role ini tentunya, oke? Kita pindah dulu. Di sini kalau di sini tidak berubah gitu ya, teman-teman bisa lakukan refresh mungkin di sini. Ini belum berubah ya, masih public. Oke, setelah kita refresh, kita sudah pindah ke custom masking admin role. Tapi kita belum punya warehouse nih, atau kita belum punya mesin gitu ya. Kita mau running query kita nanti di mana? Maka lakukan command line kedua. Kita using warehouse-nya compute WH. Jadi kita bisa lihat di sini ada compute WH. Lalu kita akan pakai database mana sih gitu ya. Jadi kita bisa use database DB penduduk. Lalu kita pakai skema apa? Pakai skema penduduk skema. Sebenarnya sini juga kita bisa pilih sebenarnya kalau tidak mau menggunakan command lain gitu ya. Oke, kita selesai. Kita sudah ada di tempat di mana database-nya berada dan menggunakan role yang seharusnya. Nah, sekarang kita mau ngapain? Kita akan coba create. Oke, kita akan coba create dua masking policy.
Oke, nanti kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah kita akan create or replace masking policy. Jadi ini adalah komen standar dari Snowflake-nya dengan nama ID penduduk mask. Jadi ini adalah nama policy-nya ya, nama masking policy-nya. As file string, return string, case when. Jadi saat role-nya di dalam custom masking admin role, dia bisa lihat semua data. Then file else. Jadi di luar yang ada di user custom masking admin role, dia nggak bisa lihat datanya, alias datanya nanti ada tulisannya mask untuk ID penduduk. Jadi ID penduduk itu yang tadinya isinya angka-angka-angka, nanti akan jadi label mask gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kita apply dulu komen yang pertama. Oke, kita udah selesai nih create maskingnya. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita alter table-nya tentunya ya. Jadi yang kita lakukan adalah alter table penduduk table ini kita alter, kita modify kolomnya. Kolom apa yang kita modify adalah ID penduduk. Jadi kalau kita lihat sekarang nih, ID penduduk itu adalah angka gitu ya. Lalu kita set masking policy-nya ke ID penduduk mas. ID penduduk mas ini adalah policy yang kita create sebelumnya. Jadi artinya kita alter table yang ada di dalam penduduk table untuk kolom ID penduduk, dia di masking. Pakai masking apa? Pakai ID penduduk mas yang kita create sebelumnya. Kita enter ini. Oke. Di step ini sebenarnya untuk penduduk mas ini kalau bukan menggunakan user SVP, datanya udah ke masking, dia udah nggak akan bisa lihat lagi. Tapi karena ini kita SVP ya, kita masih bisa lihat semua gitu ya. Nah, biar sekalian kita akan create masking kedua. Jadi sama seperti tadi yang akan kita mask sekarang adalah email. Jadi nama policy-nya adalah email mask. Jadi case-nya adalah kalau dia bukan role custom masking admin role, nanti dia akan melihat email itu ada bintang-bintangnya gitu kan ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita bisa lihat. Lalu tentu kita alter lagi tabel penduduk tabel untuk kolom email ini kita apply policy email mask di sini. Oke, kita selesai di sini. Jadi kalau sebagai user supervisor kita masih bisa lihat semua. Harapannya kalau kita menggunakan user yang bukan SVP alias call center gitu ya. Tadi kalau teman-teman masih ingat kita sudah create satu user juga tadi, user call center sebagai user biasa gitu ya. Passwordnya user, kita akan coba login. Call center user, kita login. Oke. Nah, seperti biasa ini adalah tampilan pertama untuk user baru. Langsung kita ke worksheet-nya. Nah, jangan lupa karena kita sebagai user user call center, kita set dulu role-nya apa, terus kita mau sebagai mau menggunakan warehouse yang mana gitu ya. Oh, atau gini, kita akan coba manual ya, karena kita belum pernah coba. Pertama kita select dulu database-nya. Kita pilih dulu sebagai sysadmin, kita pilih dulu compute WH. Oke, kita sudah di sini. Lalu kita masuk ke penduduk, kita klik penduduk schema, kita buka table. Jadi ini tanpa query ya. Kita buka. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini apa yang sudah kita lakukan tadi. Kita melakukan masking ID penduduk sehingga call center tidak perlu lihat ID-nya. Lalu emailnya juga kita hide. Jadi yang dilihat oleh call center hanya domainnya saja. Jadi di gmail.com. Oke. Kita bisa melakukan masking kolom. Jadi karena masking ini per kolom ya mungkin dibutuhkan. Oh mungkin nomor teleponnya juga butuh di masking. Kita bisa dengan mudah melakukan menggunakan step-step yang tadi. Oke. Ini mungkin kalau teman-teman mau menggunakan command line juga bisa di sini. Kita select bintang from penduduk table. Kita enter. Hasilnya sama. Oke. Jadi mudah-mudahan dapat bayangan gitu ya. Nanti teman-teman juga bisa mencoba dengan sangat mudah, bisa sign up secara free gitu ya bagaimana kita melakukan data masking. Oke. Semoga bermanfaat sesi kali ini. Jika ada pertanyaan nanti boleh disampaikan via email.
mungkin ada yang perlu kita coba gitu ya, kita melakukan masking untuk data lain, nanti kita bisa diskusikan. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi